Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Patria Novianti, Guru BK SMP Negeri 1 Atap Cibitung. Saat ini sedang melaksanakan PPG BKUP tahun 2022. Dengan nomor peserta PPG 2018 003 11782 dengan nomor NIM 2214168. Hari ini saya akan melakukan bimbingan klasikal di kelas Mitra kelas 9 tentang motivasi belajar. Terima kasih. Hari ini Ibu mau memberikan bimbingan klasikal tentang motivasi belajar, ya. Sebelum Ibu memberikan bimbingan, hari ini siapa yang nggak masuk? Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Irhan. Kenapa? Sakit ya? Sakit. Siapa lagi? Yunus berapa? Izin. Ada lagi? Kenapa? Izin. 3 orang ya, hari ini yang masuk ya. Oke. Siap ya. Sebelum Ibu mulai, waktunya untuk layanan ini 40 menit ya. Jadi nanti Ibu mau memberikan materi, terus Ibu juga memberikan video. Nanti kalian bisa tonton. Habis itu kita tanya jawab ya, sudah pendapat. Jadi kita saling bertanya, jadi diskusi. Oke. Ibu memberikan materi dulu ya, sebentar ya. Lebih jelas. Kelihatan nggak? Apa sih itu motivasi belajar? Ya. Fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar. Karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Motivasi selalu berjalan dengan suatu tujuan. Selanjutnya, fungsi motivasi sebagai pendorong, penentu arah perbuatan, 3 menyeleksi perbuatan, 4 pendorong usaha untuk mencapai prestasi, inferensi, 5 memberi pujian. Terus teori motivasi. Untuk materi ini nanti Ibu kasih ya, semuanya Ibu bagikan satu-satu ya, nanti kalian bisa pelajari di rumah. Teori motivasi. 1 motivasi dan penguat. 2 hadiah dan penguatan. 3 kognitif. 4 teori atribusi. Yang kelima, menghargai diri sendiri. Yang keenam, ekspektasi theory of motivation. 7 teori humanistik. Ke-8 motivasi prestasi. Untuk lebih jelas nanti kita baca ya. Jadi sebelum Ibu lanjutkan, kalian udah tahu tentang semua motivasi ini, udah pernah Ibu berikan di kelas sebelumnya ya. Jadi ini cuma Ibu mengulang aja. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Laura, ada pertanyaan? Ibu lihat video dulu ya, kita lihat video.
kita simak bersama video yang Ibu bagikan. Hai, ini aku. Dan inilah keseharianku. Bagiku, belajar bukanlah hal yang sulit dilakukan. Bahkan, aku menganggap belajar sebagai asupan nutrisiku setiap harinya. Pesan kepada kalian yang sedang berjuang, kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai menjadi hebat. Albert Einstein pernah mengatakan, jangan pernah menganggap belajar sebagai tugas, tetapi anggaplah belajar sebagai kesempatan berharga untuk mempelajari sesuatu. Ada pepatah mengatakan bahwa hasil yang besar membutuhkan ambisi yang besar pula. Dan inilah yang kujadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Anggapanku, dengan memiliki ambisi yang besar, maka tentunya semangat dalam melakukan aktivitas lebih besar untuk mencapai keinginan. Jangan berhenti belajar sampai kamu merasa bangga dan puas dengan hasilnya. Tapi yang kurasakan sejauh pencapaian ini, aku masih belum bisa merasa puas. Pencapaian kecil bagiku bukan apa-apa. Dan juga kehidupan ini seperti tidak ada artinya. Waktu terlewati begitu saja tanpa makna yang berarti. Di sekolah, aku bukan siswa yang memiliki banyak teman. Aku pun tidak memiliki teman dekat. Karena aku pikir memiliki teman adalah memiliki kelemahan. Bisa saja teman atau sahabatmu menunjukmu dari belakang atau menjatuhkanmu dari atas. Bahkan ada teman yang hanya menganggapmu sebagai teman jika mereka memiliki keperluan. Mungkin bagi kalian aku sangat overthinking, tapi menurutku waspada dan berhati-hati pada siapa yang akan kupercayai, itu bukankah memang wajar dilakukan? Jangan biarkan ucapan orang lain menjatuhkan mimpimu. Bungkam mulut mereka dengan prestasimu. Jika ada tugas atau pekerjaan yang diberikan, aku merasa harus mendapatkan hasil yang sempurna. Sehingga setiap harinya aku selalu diliputi keseriusan yang tinggi yang membuat diriku sulit untuk tenang dan selalu berpikir. Tidak ada waktu santai ataupun tidak melakukan apapun. Menurut kalian lebih baik kelelahan atau kebosanan? Kalau jawabanku, tentu kalian sudah tahu. Lebih baik aku kelelahan daripada melakukan sesuatu yang tidak membawa hasil yang signifikan terhadap kehidupanku.
Namun ada hal yang baru saja telah kusadari, bahwa berdoa itu wajib, optimis itu harus, pesimis itu juga perlu, tapi ambisi jangan berlebihan. Yang manusia punya ambisi yang kuat, sehingga betapa tingginya prestasi yang diraih tidak akan pernah merasa cukup. Dan inilah yang kurasakan setiap saat. Ambisi memang akan membawa pada hal yang baik, namun ambisi yang terlalu berlebihan hingga lupa dengan kewajiban akan menjadi bumerang yang mengarah ke dirimu. Ingat, sesuatu yang dilakukan walaupun itu hal baik, jika secara berlebihan, maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik pula. Oke, sudah kalian tonton ya videonya. Selanjutnya kita akan diskusi ya, kita tanya jawab, diskusi. Dari video itu dulu deh, yang kalian tonton, apa yang kalian peroleh dari video itu? Apa? Optimis itu perlu, benar? Ya, Rahel coba apa tadi yang kamu tonton, yang kamu peroleh dari video tadi? Yang berambisi, oke. Dafa? Kalau kita ingin meraih cita-cita, kita harus kerja. Oke. Raja, coba Raja dari video tadi dulu Raja. Kita harus berjuang. Oke ya. Mungkin itu dari video itu kita udah bisa mendapatkan ya bahwa kita itu harus berjuang. Kalau untuk meraih sesuatu kita bisa sukses, kita harus belajar. Karena kalian seorang pelajar, nah. Selanjutnya kita diskusi tentang motivasi belajar ya. Ibu pengen tanya nih sama Laura nih, apa sih motivasi belajar itu, Laura? Motivasi belajar adalah keseluruhan daya bergerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Berarti motivasi belajar itu intinya bisa memberikan kita arah ya. Gimana kita memulai sesuatu, kita harus belajar. Oke, Dafa ada yang mau ditambahin dari Dafa? Coba, apa itu motivasi belajar? Oh, kamu menambahkan jenis-jenis ya. Oke, Dafa, jenis-jenis motivasi belajar coba. Motivasi belajar motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi belajar ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Ya, menurut teman-teman Dafa nih ya, motivasi itu ada dari intrinsik dan ekstrinsik ya. Ada dari dalam diri sendiri, ada yang dari luar. Ada yang bisa menambahkan contoh dari diri sendiri misalnya. Dari diri sendiri itu misalnya apa? Kita berusaha dari diri sendiri. Kalau dari luar misalnya ada temennya kok berhasil. Ya, misalnya orang lihat temennya berhasil, dia bisa, kenapa saya nggak bisa, gitu ya. Jadi kalian berteman juga harus bisa mengambil yang positifnya. Oke, jadi jangan salah memilih teman, ya. Misalnya gitu. Sekarang ibu ingin tanya faktor-faktor ya, faktor-faktor yang akan menyebabkan bisa meningkatkan motivasi. Coba Rahel, apa sih faktor-faktornya? Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam motivasi belajar adalah satu, setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat tujuan yang jelas. Dua, merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. Tiga, memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Empat, berdoa untuk keberhasilan. Kita bahas satu-satu ya. Satu apa coba Rahel? Lebih pelan biar temannya dengar. Satu, faktornya apa? Setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat tujuan yang jelas. Oke, berarti setiap kita
belajar harus ditetapkan tujuan yang jelas. Ya, paham ya? Artinya harus ada tujuannya dulu. Kedua, yang kedua, merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. kedua merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya ya. Jadi kita harus merencanakan. Belajar 3. Ya. Memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Memahami hambatan. Jadi kalian juga harus tahu apa sih hambatannya dalam kegiatan belajar itu, apa hambatannya. Ya. Misalnya hambatannya tidak punya buku misalnya, kalian bisa pinjam ya. Kalian bisa lari-lari buku kan bisa ya. Sekarang kan semuanya bisa ada, bisa kita cari. 4, akhir. Berdoa untuk keberhasilan. Ya jangan lupa berdoa. Jadi kalau kita harus berhasil, berdoa ya. Kita tetap berusaha tapi jangan lupa berdoa. Ada yang mau menambahkan? Coba. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, apalagi coba. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. 1, kita punya cita-cita, benar nggak? Benar ya? Kita harus punya cita-cita. Kalau kita punya cita-cita pasti kami punya motivasi, benar nggak? Rahel misalnya ingin jadi apa Rahel? Penulis. Rahel cita-citanya jadi penulis. Jadi harus selalu literasi ya, membaca, membaca. Yang kedua apa coba? Kemauan, jadi adanya kemauan. Jadi kan kita punya cita-cita, kita punya motivasi, kita punya kemauan. Jadi apa yang kita mau terus kita raih. Ketiga, kondisinya, kondisi siswa ya. Jadi kondisi kita. Keempat juga apa? Kondisi lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu juga penting ya. Faktor lingkungan itu penting. Rahel mungkin Rahel. Coba Rahel. Apa sih ibu ingin tahu ya, selama ini apa yang menjadi motivasi kamu? Lihat orang-orang berhasil menjadi Lihat orang berhasil, jadi kamu ingin belajar dan menjadi seperti mereka ya. Oke, kalau dapat apa? Apa sih motivasi belajar seperti ya? Melihat orang tua kamu ya, orang tua sukses, kamu ingin seperti mereka. Oke, Laura coba Laura. Apa sih? Jadi orang yang berguna buat negara dan bangsa. Oke, bagus ya. Coba ada lagi dari teman-teman yang mau menambahkan. Ada lagi? Ada pertanyaan mungkin Laura? Dava? Rahel mau bertanya sama ibu? Ya, jadi gini, jadi layanan ini bertujuan, memberikan aja bertujuan untuk apa sih motivasi belajar teman-teman? Kita harus punya motivasi belajar untuk meraih cita-cita yang kamu inginkan ya. Jangan lupa kita harus optimis. Pesimis memang perlu, tadi kan ya di video. Ya, manusia itu punya cita-cita. Dan cita-cita itu pasti bisa tercapai asal kita mau berusaha. Jadi semuanya bisa kita capai dengan berusaha dan jangan lupa berdoa. Ya. Karena waktunya udah mepet dan setelah ini pelajaran berikutnya mungkin nanti ibu selanjutnya akan memberikan materi lagi lanjutan dari motivasi ya, misalnya ambisi apa yang bisa kita lakukan untuk kita meraih motivasi ya. Nanti jam berikutnya jam BK lagi, nanti ibu masuk lagi, kita akan diskusi. Nanti ada tugas dari ibu ya, nanti di akhir ini nanti ibu kirim ke Google Form tugas kalian.
pelajaran tentang motivasi ya. Nanti ada kisah Ibnu Hajar, itu kasih kisah tentang Ibnu Hajar. Di situ kalian harus mengerjakan apa sih pertanyaan ya. Oke, jelas? Jelas. Ada pertanyaan?